siap-siap, dikondisikan aja, jangan dipaksa, Yoy. Oke. Semoga selamat sampai tujuan. Musim penghujan bukanlah halangan untuk kita tetap mendaki. Pada pendakian kali ini kita akan mendaki Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Dari Purbalingga saya datang seorang diri menuju ke Wonosobo dengan menggunakan bis jurusan Purwokerto Wonosobo. Tarifnya berbeda-beda antara Rp25.000 sampai Rp40.000 tergantung bis apa yang kita naiki. Dari Purbalingga ke Wonosobo membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Saya berencana bertemu dengan seorang kawan, Lutfi, pendaki asal Tasikmalaya. Pria jomblo. Pertemuan kita juga di Gunung Sumbing, namun bukan via Gajah Mungkur tapi via Mangli, Magelang. Setelah pertemuan itu kita melanjutkan petualangan ke Gunung Slamet serta ke Gunung Merbabu. Lutfi membawa 2 orang temannya, Haryono yang sama-sama dari Tasik dan Aka yang datang dari Semarang. Kita berencana bertemu di Terminal Mendolo Wonosobo. Namun sesampainya di Terminal Mendolo ternyata mereka baru akan berangkat dan kemungkinan sampai pada dini hari. Akhirnya saya putuskan untuk langsung menuju ke base camp yang berada di Desa Lamuk, Kecamatan Kaligajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menggunakan jasa GrabCar dengan tarif sebesar Rp72.000. Menurut pengelola base camp pada siang hari kita bisa menggunakan angkutan umum, namun harus naik 2 kali untuk sampai ke base camp. Ada alternatif lain selain menggunakan GrabCar. Kita bisa juga langsung menghubungi pihak base camp untuk dijemput. Nomor tertera di akun Instagram @via_gajahmungkur. Pada pagi harinya ternyata kawan-kawan sudah datang. Kita pun langsung bersiap-siap untuk mendaki. Syarat mendaki Gunung Sumbing via Gajah Mungkur kita diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksin minimal tahap pertama. Selain itu bawalah surat keterangan sehat untuk antisipasi bila ditanyakan. SIM aksi sebesar Rp25.000. Kita akan dipinjami HT secara gratis. Peminjaman HT hanya untuk kebutuhan tertentu saja. Seperti kami yang mendaki hanya satu rombongan yang berjumlah 4 orang, dan cuaca pada akhir-akhir ini yang sedang kurang bersahabat.
Dengan HTM memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan pihak basecamp ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berkabut dari pos 2 ke atas yang kelihatan dari basecamp. Kopi. Tapi enggak jadi hujan, ada angin aja. My head in the clouds, I don't know where we go. I feel like it's changed, love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am. Gunung Sumbing merupakan bagian dari Triple S, Sindoro Sumbing Slamet, tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet. Pada pendakian saya sebelumnya ke Gunung Sumbing via Mangli, tujuannya adalah Puncak Sejati dengan pemandangan Gunung Merbabu, Gunung Merapi, serta Gunung Andong. Di pendakian kali ini kita akan menuju ke Puncak Rajawali dengan pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Kembang. Jalur pendakian ini memiliki 4 pos dan ada 2 sumber air bersih. Sebelum berangkat, kita di briefing pengelola basecamp tentang estimasi waktu pendakian, sumber air, serta larangan apa saja yang harus dipatuhi saat mendaki. Ada beberapa larangan atau pantangan saat kita mendaki di jalur ini. Kita tidak boleh memakai atau membawa sesuatu yang berwarna dominan kuning, baik itu pakaian, tenda, sleeping bag, dan lain sebagainya. Kita juga tidak diperbolehkan mengucapkan kata dingin sepanjang pendakian. Selain itu, kita juga tidak diperbolehkan bersiul, meludah, serta buang air kecil ataupun air besar dari pintu masuk Gajah Mungkur yang berada di antara pos 2 dan pos 3 sampai ke area camp Kandang Hidang yang berada di antara pos 3 dan pos 4. Rute pertama yang akan kita tempuh dari basecamp adalah menuju ke pintu gerbang pendakian Terminal Plerenan Siwatu. Membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit menggunakan jasa ojek dan 2 jam ketika kita harus memaksakan untuk berjalan kaki. Tarif ojek naik sebesar Rp25.000 dan tarif ojek turun sebesar Rp20.000. Jangan memaksakan diri untuk berjalan kaki, ini benar-benar jauh. Awal perjalanan kita akan melewati pemukiman warga serta area persawahan. Treknya berupa makadam atau jalan yang terbuat dari batu yang tertata secara rapi. Melakukan pendakian Gunung Sumbing via Gajah Mungkur, Lamu Kali Kajar, Wonosobo. Dengan ini kita sanggup mematuhi peraturan yang berlaku dan apabila melanggar, kami sanggup menerima sanksi dalam bentuk apapun. Di antaranya pendaki yang masuk tanpa izin didenda Rp1.025.000. Pendaki dilarang meninggalkan sesuatu apapun kecuali jejak, mengambil sesuatu apapun kecuali foto, memburu apapun
kecuali waktu. Adapun pelanggarannya berupa masuk tanpa izin, membawa senjata tajam, nggak ada ya, cuma pisau dapur, membawa senjata api paling korek ya, membawa miras, membawa tisu basah, mendirikan tenda di jalur pendakian, camp di sepanjang kawasan Sabana Gajah Mungkur, keluar dari jalur sepanjang Sabana, meludah dan bersiul di kawasan Gajah Mungkur, memakai pakaian yang berwarna kuning atau dominan, membuat jalur sendiri atau terobosan, mencoret pohon atau batu, menyalakan kembang api, membuat api unggun, meninggalkan sampah, merusak, menebang pohon dan tumbuhan, dan yang terakhir berzina. Dengan ini ketua kelompok bertanggung jawab atas anggotanya, membawa perlengkapan selengkap-lengkapnya, dan jangan menyimpang dari jalur pendakian. Dan bila terjadi kecelakaan, segera mungkin memberitahu pihak base camp Pemuda Mandiri. Oke. Setelah sampai di terminal Plerenan Siwatu, kita mulai pendakian. Saat kita mendaki memang sedang ada perbaikan. Dari terminal Plerenan Siwatu kita akan menuju ke pos 1 Sengaran. Jalur menuju ke pos 1 berupa anak tangga dan jalan setapak. Rindangnya pohon masih bisa menutupi kita dari terik matahari. Di awal pendakian kita akan menjumpai petunjuk berupa blok. Untuk sampai ke pos 1 dari terminal Plerenan Siwatu kita harus melewati 3 blok. Blok A, blok B, dan blok C. Membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Di pos 1 Sengaran sanggup menampung kurang lebih 8 tenda dengan kapasitas 4 orang. Lanjut perjalanan menuju ke pos 2. Trek kurang lebih masih sama. Kita masih menjumpai anak tangga, namun areanya sudah mulai terbuka membuat terik matahari langsung menyentuh ke tubuh kita. Walau begitu, jalur yang dibuat zigzag membuat pendakian terasa tidak terlalu melelahkan. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 kita akan melewati blok D hingga blok H dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam.
Di pos 2 Kasuzawa sanggup menampung kurang lebih 15 tenda dengan kapasitas 4 orang. Perjalanan menuju ke pos 3 kita akan menjumpai sumber air, tepatnya setelah blok C. Berarti yang di atas aliran sungai ini juga ya? Ini apa, Ale? Mana kali ngambilnya? Masak apa ini tapi? Yang ini yang ringan-ringan aja. Yakin. Setelah sumber air, kita langsung menuju ke camp area Watu Talang. Di sini kita putuskan untuk memasak mie instan dan membuat bivak untuk mengantisipasi datangnya hujan. Camp area Watu Talang sanggup menampung kurang lebih 30 tenda dengan kapasitas 4 orang. Bukannya lamaan di pos 1 ya? Hei, apa kalian lupa ini warna apa? Oh, hijau. Aduh, panik kak. Paniklah masa enggak. I know it's hard when you don't get the time.
the things you gotta do. Always moving forward, always on the go. I hope you take a moment to take it slow. Let me be the one to ease your pain. Masih dalam perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Setelah camp area Watu Talang, kita akan memasuki area Gajah Mungkur, tepatnya setelah Blok K. Baby, take a break. It'll be okay. Let me be the one to ease your pain. Disinilah pantangan tidak boleh bersiul, meludah, serta buang air kecil ataupun air besar, berlaku hingga camp area Kandang Gidang. It's even harder to comprehend. It's a long night. Say goodbye then hello. We came here from nowhere, going towards the unknown. Let me be the one to ease your pain. Let me be the one to ease your pain. Baby, take a break. It'll be okay. Total perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Pos 3 terletak setelah Watu Pungkuran. Let me be the one to ease your pain. Let me be the one to ease your pain. Baby, take a break. It'll be okay. Let me be the one to ease. Di pos 3 Gajah Mungkur kita tidak diperbolehkan mendirikan tenda serta keluar dari batas jalur yang terbuat dari tali. Dari pos 3 kita menuju camp area Kandang Gidang. Tujuan kita untuk mendirikan tenda. Dari pos 3 menuju camp area Kandang Gidang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Ini pohon kayu jomblo atau pohon jomblo. Sementara ini adalah pria jomblo. Duda jomblo. Itu juga jombloan berikutnya.
Jalur pendakian yang tadinya zigzag setelah pos 3 dan seterusnya sudah mulai terjal. Camp area Kandang Kidang cukup luas dan dipenuhi oleh bunga edelweiss, sanggup untuk menampung kurang lebih 30 tenda dengan kapasitas 4 orang. Kandang Kidang merupakan camp area terdekat dengan puncak, sangatlah ideal ketika kita memutuskan untuk berkemah di sini. Selain areanya yang cukup luas, kita hanya membutuhkan waktu 5-10 menit untuk sampai ke sumber air. Kandang Kidang terletak setelah Blok N. Kita mendirikan tenda di sini, memasak, kemudian dilanjutkan beristirahat. Wow, edelweiss semua. Anginnya ke sini. Berarti ngadepnya ke sana. Anginnya ke sini. Nah, ini di sini enak. Ada pohon. Cuma kalau hujan bisa jadi jalur air. Kita harus kiparin. Tapi aman ya, anget ya. Badai turun saat kita sudah sampai di Red Doors ID. Haryono, gelandang pengangkut air dari Persib Bandung. Mantap. Apa? Belum aja kau. Aku kan ada mic-nya nih, biar ngobrol. Nggak mau beli mahal. Bunganya enggak. Belum, ntar bang. Sabar. Losok kabeh. Wes. Masih ada sisa banyak. Enggak diairin. Wes, apa-apa. Apa-apa. Ya, waktu itu ada diskon, Mas. Enak banget aku nyari, Mas. Jam 11 malam, goblok. Anjing, udah gue mau marah-marah nggak bisa. Udah dingin. Yuk makan yuk. Kamu mau pakai sendok? Masuk. Biar nggak pedes amat. Dilap anjing. Teknik baru ya. Mau besok pulang berat semuanya. Basic berat, tenda berat. Itu kalau kering nggak apa-apa. Enggak udah panas. Matiin lampu. Badai. Bul, HP gue bul, sorry bul. Gimana nih? Tinggal apa sih? Gue mana ya? Di karir. Badainya nggak kondusif di Lembah Kidang. Lembah Kidang ya? Kandang Kidang. Kandang Kidang. Ada isinya keluarin ya? Kita mau ambil Di dekat sipil aja sipilnya. air. Iya. Nah. Wow. Wah, ada duit nah. Cuma berempat, Berapa juta? cuma satu tenda di Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Wow. Agus. Mas Agus. Gajah Bang Agus. Gajah. Kemarin tuh orang-orang berbandingnya kan udah OTW ambil air. siap ini masak kapan?
Balik, oh. Arah menuju arah puncak. Kamu tadi udah ini ya, udah ambil air ya, pernah ya? Enggak tadi ya. Ya pokoknya jalan sakit aja. Wow. Itu jurang guys. Jurang lagi guys. Kemana nih? Oh itu ya? Sumber airnya itu ya? Oh iya sini nih. Tuh. Ngeri juga ya. Ngeri. Iya. Simpan dulu dah itu. Enggak apa-apa. Duluan. Biar gue yang liatin jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sana puncak. Ayo hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, curam ini. Iya. Isola, alon-alon ya. Wow. Tapi ini arah puncak ya? Iya. Pindah punggungan lagi. Itu puncaknya sana. Wow. Jurang cuy. Ini dia sumber air. Sangat amat bersih. Banyak sekali edelweiss. Mantap ya. Mantep. Masuk ya. Kan semalam lagi. Wah. Aduh. Ini apa selain ayam? Yakiniku. Ya, itunya lah, bawang bombaynya. Siap bos. Gak enak bu, gak enak. Serius gak enak. Aduh. Gak enak. Chicken wings. Pesta cuy. Pesta. Ini apa nih? Ayam. Kayak siapa ya? Ayam. Bun. Acan dan samit paling gua nala iya jam 8 samit nyantai dah lah.
pagi harinya kita bersiap-siap untuk summit attack, namun cuaca kurang bersahabat. Sembari menunggu cuaca membaik, kita terus di dalam tenda. Dari basecamp terus memantau keberadaan kita, meminta kita untuk tidak memaksakan ketika cuaca tak kunjung membaik. Flashback mana? Gue bikin timelapse badai itu bagus. Tanya Di bawah agak penuh-penuh, cuman kayaknya tidak ada potensi untuk hujan. Ada badai nggak di atas ini? Semalam badai, sampai di kandang kidang badai semalam. Jadi kan di mana? Kita camp di kandang kidang ini. Kondisi masih badai. Masih hujan, masih angin. Belum mas, tunggu badainya rada-rada ini, anginnya lumayan kenceng. Oke, siap-siap, dikondisikan aja, jangan dipaksa, Ge. Oke. Siap monitor, Ge. Dari semalam aku break-breakan nggak bisa ya. Kita akhirnya tetap memutuskan untuk lanjut summit attack. Jalan masih panjang cuy. Dari camp area kandang kidang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk sampai ke pos 4 dengan melewati 2 blok, yaitu blok O dan blok P. Dari pos 4 menuju ke puncak Raja Wali hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Full Edelweiss. Voting, Cuk, bukan aku ikut. Aku lanjut. Votingnya ada. Badai caping. Ya, badai caping. Soalnya dari bawah ini yang mulai berkabut dari pos 2 ke atas yang kelihatan dari Wah. basecamp. Di kopi. Barangkali ada basecamp yang mau naik itu dari basecamp. Dari basecamp Torak paling nanti itu paling ketemu di kandang kidang mungkin nanti. Di kopi kita juga rencana paling turun sore gitu. Untuk kondisi air gimana di camp area kandang kidang? Air sangat jernih, melimpah, seger pokoknya. Oke, lanjut. Di kopi, hati-hati untuk rombongan yang masih di bawah. Semoga selamat sampai tujuan.
Break the deal. Break the deal. Dua 887 3.000. Ini udah 3.100, 200 deh. Kita harus terus bersama saat-saat seperti ini. Ayo, sini. Aku ada power bank. Yung, kepriwe ke Yung? Mas Agus. Ya ngalah. Kalau mendaki tapi aku pengen loh ini gabung sama Mas Agus sama Ibam biar berantem. Aku rekam loh ini. Belum pernah. Karena manusia itu dibekali dengan nafsu yang sangat tinggi, kita harus bisa mengalahkan, dan akhirnya kita harus turun untuk berjumpa dengan seseorang yang mencintai kita tentunya. Masih ada lain kali ya? Iya. Gunung nggak kemana-mana, bener nggak? Siap. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Puncak Raja Wali.
Baterai. Coming home. Dari serangkaian pendakian Gunung Sumbing via Gajah Mungkur, berikut merupakan hal-hal yang mungkin bisa menjadi informasi sebelum mendaki melalui jalur ini. Base camp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur berada di Desa Lamuk, Kecamatan Kaligajar, Kabupaten Wonosobo. Jalur pendakian ini memiliki 4 pos dengan tujuan puncak Raja Wali. Rute pendakian dari base camp menuju ke gerbang pendakian Terminal Plerenan Siwatu dengan menggunakan ojek. Waktu tempuh dengan ojek kurang lebih 15 menit dan 2 jam ketika berjalan kaki. Dari Plerenan Siwatu menuju ke pos 1 Sengaran membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Dari Plerenan Siwatu kita akan menjumpai petunjuk berupa blok yang diawali dari blok A dan berakhir di blok P, berada sebelum pos 4. Perjalanan menuju ke pos 1 hanya melewati 3 blok, yaitu blok A, blok B, dan blok C. Jarak antar blok tidaklah sama. Petunjuk dibuat hanya untuk menunjukkan sesuatu tempat, bukan berdasarkan jarak, seperti pos 1 berada setelah blok C. Dari pos 1 menuju ke pos 2 Kasusawa membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dengan melewati blok D hingga blok H. Dari pos 2 menuju ke pos 3 Gajah Mungkur membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Pos 3 berada setelah blok L. Tujuan camp terdekat dengan puncak adalah Kandang Gidang yang terletak setelah blok N. Kandang Gidang sanggup menampung 30 tenda dengan kapasitas 4 orang. Lanjut summit attack dari area camp Kandang Gidang, kita hanya membutuhkan 2 blok lagi untuk sampai ke pos 4. Dari camp area Kandang Gidang sampai ke pos 4 membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Dari pos 4 menuju ke puncak Raja Wali membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Ada 2 sumber air bersih di jalur pendakian ini. Sumber air pertama yang bisa kita jumpai berada setelah pos 2, tepatnya setelah blok C. Dan sumber air kedua berada di area camp Kandang Gidang. Arahnya menuju ke puncak hanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Sebenarnya dari lokasi terakhir kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai ke puncak Raja Wali. Puncak memanglah penting untuk diperjuangkan dalam setiap pendakian. Namun ada hal yang lebih penting, yaitu pulang dengan selamat. Badai yang tak kunjung usai memaksa kita untuk berhenti menggapai puncak Raja Wali. Kami semua yang belum pernah mencapai puncak Raja Wali pada akhirnya berhasil mengalahkan ego kita masing-masing. Apa mau ganti nanggung beban hidupku? Apa dosa-dosaku? Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat, jarak, dan waktu tempuh. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.